Ini masih seputar Presiden Prabowo Subianto, yakni salah satu program unggulannya, yakni makan bergizi gratis yang belakangan menuai polemik karena kasus keracunan yang cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Terbaru Tribuners, Istana akhirnya mengungkap data keracunan dari program MBG, di mana korbannya ternyata lebih dari 5.000 orang Tribuners. Jadi Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muhammad Kodari mengungkapkan data mengenai insiden siswa keracunan akibat program makan bergizi gratis atau MBG. Kodari menyebut data dari Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa ada lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan. Jadi Tribuners ia menekankan bahwa secara statistik, angka yang disampaikan oleh ketiga kementerian atau lembaga itu cukup sinkron atau berkesinambungan, yakni yang mengalami keracunan akibat MBG sama-sama berada di sekitar angka 5.000 anak atau 5.000 orang. Berdasarkan asesmen BPOM, sambungnya di mana Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak terjadi kasus keracunan akibat MBG. Kodari juga menjelaskan sejumlah penyebab siswa mengalami keracunan menu MBG, yaitu higienitas makanan, kemudian suhu makanan, dan juga ketidaksesuaian pengolahan pangan, kontaminasi silang dari petugas, serta ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Istilah daerah 3T kemudian juga digunakan untuk merujuk pada wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan wilayah lainnya dan biasanya sulit untuk dijangkau dan minim infrastruktur serta layanan dasar. Ini juga salah satu faktor yang menjadi kendala begitu ya dari program MBG yang baru setahun sekitar setelah kepemimpinan dari Presiden Prabowo ini berjalan. Sebelumnya Tribuners ini memang Komisi 9 DPR RI meminta BGN ini melibatkan pihak sekolah dalam proses penyediaan program MBG. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yakni Yahya Zaini, pihak sekolah diharapkan hadir secara massal begitu ya, hingga serapan anggaran yang masih rendah ini bisa menjadi efektif. Legislator Golkar itu menjelaskan BGN masih mengandalkan keterlibatan mitra di antaranya yayasan atau UMKM untuk operasional dapur dan penyaluran MBG. Padahal pihak sekolah yang justru memahami karakteristik dari anak-anak didiknya yang mendapat fasilitas program MBG. Tidak hanya mengenai keracunan yang kerap terjadi belakangan ini, yakni Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran dari BGN ini, Tribuners. Sebagai informasi, hingga September 2025, anggaran MBG hanya terserap 13,2 triliun atau maksud kami hanya 18,6% dari alokasi sebesar 71 triliun rupiah. Yang mengatakan sebelumnya BGN juga mengklaim bahwa MBG ini telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta. Namun angka tersebut tidak dapat diverifikasi karena minimnya informasi yang dapat diakses oleh publik. Yahya pun meminta BGN untuk membuka kanal aduan publik sehingga pengaduan yang dibentuk nantinya ini dapat menjaga akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dengan aman dan sesuai harapan ini bisa terwujud begitu ya Tribuners ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.